mungkin tanpa menunggu lama, kita buka saja sesi tanya jawab pertama untuk satu termin untuk 3 pertanyaan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan untuk klik tombol raise hand, nanti akan saya persilahkan untuk open mic dan menyampaikan pertanyaan. Mungkin silakan Bapak Ibu. Nah, udah ada nih dari Pak Rizky Lasuryo dari Pegadaian. Silakan Pak. Ya, izin. Terima kasih Pak Martinus, pemaparannya sangat menarik. Ingin mungkin bisa sharing Pak, ini terkait dengan teknologi di tempat Bapak itu, kalau untuk pengembangannya itu lebih fokus pengembangan oleh internal atau dikerjakan oleh pihak expert yang lebih yang ada di luar Pak? Misalnya kita bekerja sama dengan konsultan atau vendor seperti itu, dan apakah dalam setiap pembuatan itu tim Bapak sekaligus menghitung benefit secara kan ya Pak. Misalnya kalau saya membuat aplikasi ini nanti hasilnya efisiensinya di mana ataupun benefit yang bisa didapatkan itu apa? Apakah menghitung sampai sana atau lebih ke faktor efisiensi operasional saja Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rizky. Mungkin bisa langsung dijawab ya oleh Pak Martin. Oke, terima kasih Pak Rizky. Kalau kami di CCG ini kan sebenarnya sebagai lembaga konsultan relatif unit atau bisnis size-nya kan kecil kami ya. Walaupun kami bukan software house ataupun konsultan di bidang IT, tetapi kami merasa memerlukan sebuah aplikasi, dalam hal ini aplikasi teknologi informasi atau software lah itu. Nah, dan setelah mempertimbangkan yang tadi Pak Rizky sampaikan, cost and benefit, antara kalau kita outsource, antara kalau kita beli jadi di luar dengan merek tertentu, atau dengan antara kita kembangkan sendiri, maka itu memang perlu dihitung cost benefit analysis, termasuk dengan waktu, security, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini, untuk Progresia yang dikembangkan ini, kami punya internal programmer, Pak, yang memang dari waktu ke waktu selalu memperbaiki keunggulan atau kehandalan dari aplikasi itu. Dengan demikian, apa yang ditanyakan Pak Rizky tadi, apakah ini keputusannya outsource, apakah ini keputusannya beli jadi, apakah ini keputusannya untuk dilakukan develop internal, itu memang dilalui dengan cost benefit analysis. Dan terkait Progresia, kami kembangkan internal, Pak. Gitu. Oke. Baik, dari Pak Rizky mungkin ada feedback, Bapak? Oke, thank you Pak Rizky. Silakan Bapak Ibu yang lain di ruangan Zoom, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung aja klik tombol raise hand. Ada lagi? Nah, sambil menunggu ya, Sofi. Oh, Pak Chef Ya, ada. boleh, Pak. Pak Chef, silakan Pak Chef. Terima kasih Pak Martinus dan Bu Nurul. Di tempat kami sebetulnya juga sudah menjalankan proses bisnis dengan menggunakan yang sederhana, yaitu Bizagi ya. Dan juga ada enterprise architecture, walaupun belum 100% gitu. Jadi kalau Progresia itu, kalau kita beli berapa Pak Martinus? Gitu aja Pak. Iya Pak Chef, terima kasih concern-nya. Jadi seperti Mizagi itu kan aplikasi yang untuk menggambarkan proses, dia bisa mensimulasikan dan seterusnya. Tetapi Progresia ini pembedanya adalah ini adalah aplikasi untuk menjalankan proses. Saya bisa bayangkan misalnya tugas Pak Chef ya, memastikan sistem manajemen itu harus update, kemudian harus tersedia di setiap unit kerja. Itu kalau update ada perubahan satu SOP saja kan, kita harus, kalau manual itu harus di-copy, harus distribusikan, yang lama harus ditarik, belum lagi zaman dulu dicap-cap kontrol copy dan seterusnya. Tetapi dengan teknologi digital seperti ini, kita cukup update di sumbernya aja, di servernya. Lalu kita kasih email bahwa SOP nomor ini ada perubahan. Lalu pada detik itu seluruh unit kerja akan terupdate perubahannya.
Nah, sehingga orientasi Progresia ini tidak seperti aplikasi atau software proses bisnis yang lain, orientasinya adalah pada fleksibilitas dan penggunaan yang user friendly gitu. Karena membuat form, merubah SOP itu cukup hitungan menit gitu, Pak. 10 menit, 15 menit kita bisa membuat satu SOP ya. Sebagai contoh sebelum menjawab Pak Chef berapa harganya. Sebagai contoh, kami itu Pak punya kebijakan makan siang di kantor. Ya, karena jumlah orangnya nggak besar, cuma 20 tuh per kami. Lalu kami ada proses di sini Pak, pembelian makan siang ini. Ya. Jadi Pak, karyawan pagi-pagi datang mengisi form, dia mau makan apa hari ini? Ada yang mau makan sate, ada yang mau makan nasi goreng dan seterusnya. Lalu ini akan direkap oleh bagian GA untuk melakukan pembelian makan siang yang setiap orang mesennya beda-beda itu. Kira-kira jam 10 ini sudah akan direkap. Sehingga kalau saya lupa mengisi makannya hari ini, maka saya tidak dibelikan makannya. Jadi artinya saya harus beli sendiri gitu. Ya, nah itu sebagai contoh. Jadi memang aplikasi ini didorong untuk lebih kepada penggunaannya. Nah, terkait dengan harga itu kami kalau nggak salah punya punya paket Pak. Jadi ini Bapak bisa trial itu dengan satu user hanya Rp100.000 per bulan dengan minimal 5 user, maka Bapak akan dapatkan 10 template SOP atau proses bisnis tadi. Jadi dengan hanya membayar Rp500.000 per bulan, Bapak sudah bisa menggunakan aplikasi ini untuk satu perusahaan dengan 5 user. Lalu kalau Bapak nambah usernya, wah Pak, tempat saya ada 2.000 user, nah itu bisa dibicarakan secara khusus. Tetapi kalau usernya cuma 10, ya berarti Bapak cukup bayar 1 juta per bulan, maka semua kemudahan ini akan didapatkan. Kira-kira seperti itu Pak. Dan saya menyarankan Pak Chef, ada jadwal public training ya. Kapan itu Sofi? Public training yang nanti akan membimbing kita step by step menerjemahkan strategi perusahaan kita menjadi SOP, lalu memasukkannya ke dalam Progresia ini, dan Bapak bawa pulang dengan aplikasi ini secara gratis, Pak. Nah, jadi nanti Pak Chef coba lihat di Mbak Sofi ada nggak tanggal berapa public trainingnya, Bapak ikut itu, Bapak tahu bagaimana menyusun SOP digital dari strategi perusahaan Bapak, dan nanti bisa dibawa pulang untuk diuji coba sebagai pilot project di tempat Bapak. Kira-kira gitu Pak ya, semoga menjawab. Oke, terima kasih Pak Martin. Dari Pak Chef barangkali ada feedback Bapak? Ya, makasih Bu. Makasih Pak Martin. Oke, terima kasih Pak Chef. Oke. Silakan bagi Bapak Ibu yang lain yang mungkin masih ada pertanyaan, mau itu terkait Progresia ataupun terkait digitalisasi proses bisnis lainnya, secara umum boleh silakan untuk diajukan. Tinggal klik tombol raise hand, nanti dipersilakan untuk open mic. Sepertinya udah cukup paham gitu ya, Bapak Ibu yang di Zoom. Jadi paparannya mungkin sangat jelas tadi terkait bagaimana cara atau pentingnya digitalisasi proses bisnis gitu kan. Oke, mungkin kalau begitu saya coba tanya deh Pak. Mungkin ini pertanyaan dari saya, mungkin nanti supaya menunggu teman-teman yang lain yang di sini bertanya. Kalau di perusahaan tadi kan ada aspek operasional gitu kan, yang rutin, sektoral dan lain sebagainya. Nah, kira-kira ada nggak ya maksudnya batasan atau kriteria mana aktivitas-aktivitas operasional yang dibuatkan ke SOP digital atau kira-kira emang penting nggak ya menurut semua SOP itu harus dibuat ke digitalnya gitu, atau cuma beberapa aja yang penting-pentingnya aja atau yang sering-sering dipakai yang harus digitalisasi? Ya, terima kasih Sofi, pancingan pertanyaannya. Saya mencoba menjawab dengan 2 pendekatan ya. Pendekatan pertama, apakah semua acuan kerja itu harus dijadikan SOP? Atau apakah semua acuan kerja harus digitalisasi? Maka jawaban saya tidak. Jadi,
Apa yang harus jadi SOP adalah acuan kerja yang pertama, satu, mempunyai alur atau stepping, langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 1, langkah 2 oleh Departemen A, langkah 3, langkah 4 oleh Departemen B, dan selanjutnya. Maka kalau ada alur kerja atau stepping yang melibatkan lintas unit kerja, itu sebaiknya ada SOP dan itu sebaiknya didigitalisasi. Tetapi untuk acuan kerja yang sifatnya kebijakan statis, ya seperti kebijakan direksi tentang kode etik, ya misalnya peraturan tentang cuti, artinya sebuah acuan kerja atau kebijakan yang bukan bergerak secara progresif, secara alur kerja, maka itu tidak perlu dibuatkan SOP, cukup menjadi kebijakan, cukup menjadi peraturan, cukup menjadi keputusan saja yang sifatnya statis. Nah, pendekatan kedua saya ingin jawab gini, apakah semua SOP, apakah semua alur kerja yang mempunyai tahapan tadi perlu dibuatkan SOP? Maka jawabannya akan kira-kira seperti ini. SOP itu adalah acuan kerja yang memastikan konsistensi of action. Konsistensi of action itu didefinisikan sebagai tindakan disiplin. Disiplin adalah salah satu variabel yang menentukan suksesnya organisasi di banyak penelitian. Jadi bagaimana misalnya sebuah proses atau sebuah SOP itu melalui 10 langkah kerja yang melibatkan katakanlah 4 departemen. Maka siapapun yang menjalankan itu dengan mengikuti SOP, apalagi dikunci dengan tahapan dalam aplikasi digital, maka konsistensi tindakan itu pasti akan terjadi. Itu manfaat dan itu tujuan yang diinginkan. Nah, tetapi apakah semua kegiatan yang punya alur kerja itu harus di-SOP-kan? Maka kita harus lihat apakah ada kepentingan kita untuk mengunci. Ya, ada istilah jangan sampai kita mengikat kaki sendiri katanya. Ya, kita buat, saya ambil contoh saja. Setiap rapat harus dibuatkan notulen yang ditandatangani semua peserta, lalu disimpan dalam map warna biru, merek Bantek, dan disimpan dalam lemari besi merek Bostinco misalnya. Nah itu saya kira adalah langkah-langkah kerja yang terlalu ekstrim mengikat, warnanya diatur, mereknya diatur gitu. Maka kita harus memberikan ruang diskresi juga, yaitu kebijakan yang bisa diambil pimpinan atau penanggung jawab pada langkah-langkah kerja itu. Nah, sehingga contohnya sebenarnya, apakah seorang dokter ahli bedah pada waktu dia melakukan operasi usus buntu, dia harus mengikuti SOP operasi atau instruksi kerja operasi. Nah, tidak perlu karena kompetensinya itu sudah mewakili langkah-langkah kerja dia melakukan operasi. Misalnya potongnya dari atas ke bawah, nanti jahitnya dari kiri ke kanan, dan seterusnya. Itu adalah kompetensi yang melekat pada spesialisasi dokter bedah itu. Begitu juga sopir, ya. Bagaimana sopir menyetir mobil dengan baik, tentu diwakili dengan surat izin mengemudinya atau SIM-nya. Tetapi rangkaian kerja penyiapan operasi, rangkaian kerja pemeliharaan mobil untuk selalu dalam kondisi handal, itu perlu SOP supaya konsisten. Siapapun yang menggunakan mobil itu, siapapun sopirnya, atau siapapun yang menyiapkan proses operasi itu, di sebuah rumah sakit itu akan dilayani secara konsisten sesuai dengan langkah itu. Kira-kira itu ya, Sofi ya. Yang bisa di-SOP-kan satu adalah yang berbentuk alur, tapi apakah semua alur harus di-SOP-kan adalah tujuannya, apakah itu ingin kita kunci menjadi langkah yang disiplin atau tidak. Iya, oke. Terima kasih Pak Martin atas penjelasannya. Jadi mungkin seperti yang kita ketahui, mungkin di setiap instansi, swasta, ataupun BUMN pasti kan punya dokumen SOP-nya banyak ya. Kan nggak mungkin kalau harus semua dibuatkan digitalisasi. Kita lihat bagaimana urgensi atau kepentingannya seperti apa. Nah, mungkin ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu yang di ruangan Zoom ini? Oke. Terlihatnya sepertinya Bapak Ibu sudah sangat paham ya dengan atau sudah tahu banget pentingnya digital proses bisnis. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait produk kita boleh nih setelah ini.
Nah, saya mau langsung ke sesi selanjutnya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Martinus Sukiran atas paparannya. Sampai ketemu lagi di webinar selanjutnya. Barangkali Bapak jadi pembicara lagi. Terima kasih. Kita juga nanti akan mengundang para peserta yang hadir nanti untuk sharing pengalaman di perusahaannya masing-masing, supaya forum kita ini yang tadi rencananya sebulan sekali ya, Sofi, itu Iya, bisa betul. menjadi forum berbagi gitu. Ya, jangan bosan-bosan Bapak Ibu untuk menunggu update informasi undangan untuk terlibat di dalam webinar kita. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oke. Baik, sesi selanjutnya adalah pembagian door prize. Jadi, saya mau nepatin janji seperti yang tadi di awal acara ya. Saya akan bagikan door prize untuk 2 orang yang beruntung saja, di mana teknisnya nanti saya akan bacakan 2 pertanyaan. Nanti, Bapak Ibu yang tahu jawabannya silakan untuk klik tombol raise hand dan jawab ketika sudah dipersilahkan. Oke, mungkin ini pertanyaan juga nggak jauh-jauh dari materi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Martin. Pertanyaan pertama, ini pertanyaannya adalah sebutkan 3 karakteristik dari operasional. Mungkin Bapak Ibu yang tadi memperhatikan PowerPoint, oh ada nih Pak Rizky. Langsung nih, pertanyaan pertama, silakan Pak Rizky. Jawabannya apa nih? Rutin, detail, Iya, sama satu lagi sektoral. iya betul banget Pak Rizky. Pak Rizky ini tipe gercep nih, tadi nanya yang pertama, ini juga dijawab pertanyaan yang pertama. Oke, terima kasih Pak Rizky, selamat Bapak mendapatkan door prize-nya. Nanti akan ada panitia yang menghubungi ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini terakhir, kita cuma ada 2 slot aja nih Bapak Ibu. Pertanyaan kedua, coba sebutkan 4 tipe inovasi. Tadi sudah ada nih gambarnya, ada 4 ya. Pojok kanan atas, kiri, bawah, kanan, bawah. Ada 4 tipe inovasi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Martin. Oh, ada Pak Chef nih. Silakan Pak Chef. Ya, tipe inovasi yaitu arsitektural, incremental, disruptif, dan radikal. Iya, betul banget. Keren nih Pak Chef. Oke, Pak Chef juga mendapatkan door prize. Oke, selamat kepada Pak Chef dan juga Pak Rizky yang berhasil menjawab pertanyaan tadi karena Bapak mendapatkan free account Progresia selama 1 bulan. Nah, jadi tadi mungkin tadi waktu sesi tanya jawab juga Pak Chef dan juga Pak Rizky sempat tanya ya kira-kira Progresia ini seperti apa. Nah, bisa nih kita sambil pendekatan coba free trial dulu selama 1 bulan. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan door prize, jangan sedih karena ada cara lain untuk menuju Roma nih Bapak Ibu. Karena di sini kami juga menyediakan fasilitas hanya dengan 100.000 per user selama 1 bulan dengan minimal pembelian 5 user berarti 500.000 ya. Bapak Ibu sudah bisa mengimplementasikan SOP digital Progresia di perusahaan Bapak Ibu. Bagi yang tertarik, nanti silakan hubungi kami di nomor kontak yang tertera di layar atau mungkin sambil saya sebutin nih sambil dicatat juga di 0811 9127 292. Nah, nanti dengan 100.000 tadi atau 500.000 minimal pembelian paketnya itu bisa dapat gratis 10 template SOP, ada pelatihan pengguna sama aplikasinya bisa terbaru. Oke, gitu. Oke, baik. Tadi sudah bagikan hadiah, saya sudah ngiklan. Selanjutnya kami ingin meminta kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi polling evaluasi untuk kegiatan Progresia webinar siang hari ini. Nah, di layar sudah lihat kan Bapak Ibu ada polling, silakan untuk diisi. Saya beri waktu 1 menit untuk mengisi polling tersebut, di mana ini menjadi bahan evaluasi untuk kami dalam melaksanakan Progresia webinar. Pun untuk Bapak Ibu yang sekiranya punya saran, masukan, kira-kira di webinar Progresia ini ingin bahas terkait tema apa khusus untuk swasta, bisa untuk chat-chat kami aja gitu. Kira-kira butuh nih untuk pengukuran kinerja atau KPI di organisasi swasta, boleh tinggal chat aja di kontak person tertera. Atau mungkin Bapak Ibu mau update gitu ya tentang kegiatan kita, mau itu tentang webinar ataupun public training, bisa follow Instagram kita di @progresia.ccg ataupun di Instagram CCG-nya sekaligus di @cognoscenti_ccg.
Oke, ada berapa slide ya ini? Ada 3. Oke, ada 3 slide nih. Kita nggak tahu ada di posisi yang mana Bapak Ibu, jadi tetap tersenyum. Oke. Aba-aba dari saya, mungkin udah nih. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Silakan berikan senyuman terbaiknya. Oke, atau boleh bergaya juga, mau pakai embel-embel perusahaan, mungkin ada gaya masing-masing gitu ya. Oke, silakan 1, 2, 3 untuk slide pertama. Oke, tetap senyum karena kita ke slide kedua. 1, 2, 3. Oke, dan slide terakhir 1, 2, 3. Oke, sudah semua ya? Oke, baik, kalau sudah semua, demikian rangkaian acara webinar Progresia pada siang hari ini. Saya sebagai MC memohon maaf atas kekurangan atau kesalahan kata dalam pelaksanaannya. Demikianlah kegiatan webinar pada hari ini. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu dan juga sampai jumpa di kegiatan Progresia webinar selanjutnya. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.